rasa cintanya terhadap Mahat Ali gitu saja. Karena gini, ada kata-kata begini, dengan doa harapan itu akan tetap menyala, dengan usaha semua kemungkinan baik itu ada, dengan cinta semua luka dan kecewa itu pasti akan ketemu obatnya. Jadi dengan cinta terhadap Mahat Ali, secapek apapun, seluka apapun, tetap masuk dan tetap tertib di madrasahnya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati semuanya, para pengasuh pondok pesantren Terpadu Al-Kamal, para pengurus, para zuriyah, para alumni, para santri, para asatid dan lain sebagainya, dan tentu para pemirsa semuanya di kanal YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan Ma'had Ali Ashabul Ma'arif Al-Kamal. Dan yang hadir di samping saya ada beliau Direktur Ma'had Ali Ashabul Ma'arif Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, beliau Ustadz Masyhar Alfi Asnawi Syahid MPD, yang juga guru kita semuanya, tentunya para santri, para alumni semuanya pasti sudah mengenal beliau dan mengenal sepak terjang beliau dalam khidmah di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Dan bahkan kemarin kita sudah sempat ada materi khusus tentang beliau di kanal YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Barangkali kalau ada yang belum melihat, nanti bisa diklik di pojok sini ya, pojok kanan atas. Baik. Dan pemateri yang kedua yaitu yang juga tidak kalah tenar bagi kita semuanya, terutama para alumni-alumni yang baru, Ustadz yang salah satu favorit di kalangan para santri, Ustadz Muhammad Bahrudin MAG Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga magisternya cepat selesai Ustadz. Ya. DS3 kalau Beliau selain juga memimpin LPBS di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, beliau juga merupakan bendahara pengurus Ma'had Ali Ashabul Ma'arif Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Sugeng rawuh, selamat datang Ustadz Masyhar dan Ustadz Muhammad Bahrudin. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan kami dari tim AVD Al-Kamal Virtual Development. Yang di belakang kamera ada Ustadz Misbahul Khairani MH, ada Ustadz In'amul Habib, ada Ustadz Safaat Abdul Ghafur SH, dan ada Akhi siapa nih, lupa saya namanya, Akhi Afandi yang barusan lulus kemarin, yang alhamdulillah dapat mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal nanti. Dan beliau juga merupakan salah satu Mahat Ali angkatan baru tahun ini ya. Jadi para alumni, para santri yang baru lulus, yang barangkali ingin yang barangkali ingin meneruskan Mahat Alinya di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal bersama dengan Akhi Afandi, monggo kami persilahkan. Masih kita buka pendaftaran selebar-lebarnya. Baik, Ustadz Masyhar dan Ustadz Bahrudin, kaifa halukum Ustadz? Bikhair. Alhamdulillah. Ini Ustadz Bahrudin berangkat dari rumah Ustadz ya? Iya, setiap hari ya, setiap malam saya kalau ke pondok ya berangkat dari rumah. Rumah masih Morotua. Masih di rumah Morotua, nggih. Baik. Berarti antum pengabdiannya berangkat dari rumah begitu, Ustaz? Iya, Ustaz. Nah, jadi saya dari rumah. Jadi bukan rumahnya siapa-siapa, ya tetap rumah dari Morotua. Gitu, Ustaz. Ini perlu dicontoh ini teman-teman, bagaimana perjuangan pengabdiannya Ustadz Muhammad Bahrudin. Jadi beliau walaupun sudah berkeluarga, sudah punya putri satu, tinggal di rumah, tapi beliau masih mengabdikan diri di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal gitu Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Begitu juga perlu dicontoh juga pengabdian Ustadz Masyhar. Ustadz Masyhar sudah sejak tahun berapa Ustadz? Kalau saya mulai berangkat dari rumah Mondok, pesantren ya. Ini tahun 91 bulan 5 tanggal 12 91 bulan 5, berarti bulan Mei Ustadz ya? Mei ya. Bahkan saya belum lahir itu kan. Bahkan kami belum lahir gitu. Direncanakan.
Iya, makan masih direncanakan. Nggih. Berarti itu mulai mondoknya Ustaz ya, mulai jadi santrinya kan Ustaz. Iya, saya pertama kali datang ke sini tujuannya memang hanya mondok aslinya. Jadi selama 1 tahun saya sempat ya berada di pesantren saja, tidak masuk sekolah. Oh, nggih. Jadi karena niat murni saya itu dari rumah, niat ke pesantren, niatnya ngaji. Kemudian ya dari niat itulah ternyata ya berikutnya ternyata masuk ke lembaga formal Madrasah Aliyah Al-Kamal. Berarti belum negeri saat itu Ustaz ya. Saat itu masih MAA Madrasah Aliyah Al-Kamal. 92. Saya masuk 92. 92, Tapi nggih. masuknya pondok 91. 91 nggih. Pasca Gunung apa? Kelut. Kelut. Iya, 91. Kalau pengabdiannya antum mulai tahun berapa Ustaz? Pengabdian saya semenjak kelas 3 Aliyah. Berarti sekitar 95 95. ya betul. Saya 95 itu sama beliau Yai Mahmud untuk apa namanya pertama ditempatkan di apa ya, kalau sekarang badalnya iya. Ustadznya. Iya. Karena saat itu mungkin ya ada 1-2 ketika jam kosong saya diminta untuk badali di kelas yang kosong. Ya saat itu saya menyampaikan pada beliau belum berani untuk apa namanya masuk ke kelas sekalipun hanya badal, tapi beliau dawuh kamu kalau tidak apa namanya saya suruh masuk di kelas kamu tidak mau belajar. Itu yang menyemangati saya. Jadi terinspirasi dari situ saya masuk kelas. Berarti kalau dihitung mulai tahun 95 sampai 2022 itu seumuran saya, sekitar 27. Allah. Beliau jadi pengabdian di Pondok Pesantren selama 20. Besok dapat ekor muri Ustaz dari Al-Kamal barusan. Nggih. Begitu. Putri satu saja. Iya, masih satu. Masih satu. Nah, berarti berencana tambah Ustaz. Insya Allah. Ustaz Fardun juga berencana tambah putri Ustaz. Iya, puasa dulu Ustaz. Puasa dulu. Pokoknya bukan istri loh ya. Alhamdulillah pemateri ini kita semua sudah berkeluarga pematerinya. Hanya moderatornya yang Moderator dan para ini operator yang di belakang layar. Buzzer. Ya, cuman tertawa saja. Iya, tapi barokahnya ini majelis insya Allah kan segera ketularan. Amin Allahumma amin. Nanti yang mau mendaftar bisa klik di kolom komentar. Baik, Ustaz ini berbicara dengan pengabdian karena Mahat Ali ini tentu yang sedikit saya tahu ini pasti tidak lepas dari pengabdian Ustaz Masyar. Iya. Nah ini kalau zaman saya tahun sekitar 2013 itu kan Mahat Ali itu semenjak semester 1 saya dulu sudah dimasukkan ke markas Ustaz. Iya. Nah, kalau menurut panjenengan kalau pada zaman panjenengan Mahat Ali pertama, angkatan pertama itu bagaimana Ustaz? Dari mungkin sejarahnya mulai Mahat Ali angkatan pertama tahun berapa? Mungkin panjenengan nanti bisa menceritakan kemudian dari sisi pengabdian Mahat Alinya bagaimana, monggo Ustaz. Iya. Jadi yang melatar belakangi berdirinya Mahat Ali itu yang pertama dari keprihatinan beliau Musyrif Yai Asmawi Mahfud, prihatin ketika para santri yang kelas 3 hampir tamat itu ingin melanjutkan kemana nanti setelah tamat dari madrasah diniyah. Artinya mereka itu galau karena andai melanjutkan di sini itu apa namanya kelanjutan jenjang selanjutnya itu seperti apa? Ngajinya, iya ngajinya, madrasah diniyahnya kalau sampai tingkat apa namanya itu wusta, kemudian kelanjutannya kan belum ada, sehingga mereka itu kalau mau meneruskan di sini nanti kegiatannya apa, tidak meneruskan itu eman-eman. Terus akhirnya melihat keprihatinan seperti ini, beliau apa namanya ya memiliki apa namanya inisiatif untuk menjembatani kegalauannya para santri yang pada saat itu mungkin angkatan yang pertama adalah Ustadz Bahrudin ini. Oh, Ustadz Bahrudin angkatan pertama. Angkatan pertama Ustadz. Dan sana coba dilihat
santri terbaik angkatan pertama. Luar biasa. Berarti Iya. jenengan ini kira-kira Ustaz atau yang lain? Ya mungkin bisa jadi saya. Oke, berarti Datanya demikian. Iya. oh, dan berarti Ustadz Bahrudin dan seangkatannya ini angkatan pertama Mahat Ali dan beliau merupakan santri terbaiknya sekarang menjadi pengurus Mahat Ali. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Jadi itu subhanallah. yang melatar belakangi berdirinya Mahat Ali. Mahat Ali. Kemudian di antara misinya itu adalah mencetak kader-kader yang nanti dipersiapkan setelah menjadi alumni kemudian terjun di masyarakat itu memiliki kesiapan secara profesional dalam bidang fikih. Oke. Dan untuk di pesantrennya sendiri itu mempersiapkan kader-kader kepengurusan, karena kan dari tahun ke tahun itu yang jelas pengurus-pengurus yang senior itu kan satu persatu mungkin sudah menganjak berkeluarga. Itu ya bukannya berat untuk mengabdiannya saja, kan mungkin aktivitasnya sudah berbeda, kemudian ada aktivitas di rumah, rumahnya juga tambah, orang tuanya juga tambah, sehingga mempersiapkan kader-kader untuk selanjutnya. Lah pada saat itu ya untuk angkatannya Ustadz Bahrudin itu ya ketika semester awal itu ya belum didelegasikan di Madrasah Diniyah. Oh, Madinah. Iya. Jadi pengkaderannya kan diantaranya ke Madrasah Diniyah dan ke kepengurusan pondok pesantren markas. Itu sekitar tahun berapa Ustaz pendirian pertama itu? Pendirian pertama itu tanggal 20 bulannya Juli ya. Tahun 2012 dan pada saat itu beliau musyrif itu melakukan musyawarah bersama. Kemudian pada musyawarah itu memang dipercayakan dan diamanatkan pada kami untuk mengelola khusus unit lembaga pendidikan di Mahat Ali. Berarti antum itu selain hari ini jadi direktur, dulu juga direktur pertama Ustaz? Iya, pertama kali ya mungkin karena Fadil. adanya ya saat itu mungkin adanya yang dipandang mungkin ada saat itu, karena yang lain mungkin sudah berada di posisi unit-unit yang lain dan saya tidak berada di posisi unit. Kemudian ya karena ada unit yang baru dan pada saat itu beliau musyrif mempercayakan untuk kami emban amanatnya selama masa bakti sampai 2016. 16 berarti 4 tahun Ustaz ya? Iya, memang masa pergantiannya itu 4 tahun sekali. 4 tahun sekali saat itu. Gimana Ustaz? Ini mungkin dari sejarahnya hanya Ustaz Masyar yang tahu. Struggle-nya atau mungkin kesulitannya ketika mendirikan Mahat Ali itu apa saja Ustaz? Atau mungkin bahkan alhamdulillah lancar-lancar saja gitu Ustaz? Ya, pada awalnya memang pertama memikir masalah yang nanti akan masuk menjadi tenaga-tenaga lektornya atau tenaga-tenaga edukatornya pendidiknya itu saat itu kan karena para asatidnya itu sudah dilihat semuanya sudah penuh di Madrasah Diniyah. Kemudian kita saat itu belum mempersiapkan tenaga pengajarnya, masih mempersiapkan pendiriannya tapi belum mempersiapkan tenaga pengajarnya. Tapi alhamdulillah karena saat itu ya antara musyrif, antara pengasuh itu melakukan musyawarah, kemudian ya dengan cepat pula saat itu langsung ada mahasantri yang tamat saat itu dari tingkat aliyah, langsung disiapkan juga tenaga pengajarnya. Kemudian ya untuk kesulitannya dalam masa perkuliahan di Mahat Ali ya saya kira masih taraf yang wajar. Ini dari sisi pengelolaan antum sebagai pengelola Mahat Ali pertama. Iya. Kalau dari sisi mahasantrinya sekarang Ustadz Bahrudin sebagai mahasantri tingkat atau angkatan yang paling pertama, itu kesannya gimana? Bisa diceritakan Ustadz?
Ya, kami dulu sebagai kakak pertama ya, Iya. kakak pertama dari Mahasantri, sekaligus lulusan pertama dari alumni Mahat Ali Al Kamal gitu ya. Jadi kalau Pak Mazhar mungkin sebagai direktur, tapi belum sebagai Mahasantri. Saya sudah, tapi yang yang apa ya, mungkin yang komplit itu ya saya gitu loh. Tapi antum belum jadi direktur. Ya itu. Jadi kalau sandarnya mungkin yang menjadi ketua Ma'had, ketua pondok itu harus santri Al Kamal gitu ya. Seharusnya kan saya sebagai mahasantri ya, alumni pertama ya. Iya. Mungkin punya potensi ya, jadi direktur. Ya? Alhamdulillah tahun ini ada real saya. Barangkali mau mendaftar. Jadi sudah ada catatan di sana, kecuali yang bisa naik tapi harus belum nikah. Oh, iya. Nah, nanti ada Biasa satu SBA atau ada satu masih RAB-nya potensi, RAB-nya bisa kita otak-otik. Monggo lanjut ya. Bagaimana? Seingat saya dulu memang babatnya itu angkatan saya, ada Ya. Ustadz Abbas, Ustadz Zaki, Ustadzah Atika Pratiana, ada ustadzah lain, itu angkatan pertama. Nah, memang berat karena apa? Karena dulunya belum ada. Saya kalau ada menemukan masalah, ada problem di perkuliahan Mahat Ali, itu kan tidak ada kelasnya. Jadi kalau saya harus minta pertimbangan, minta arahan, itu kadang kan bingung. Nah, bingungnya kenapa? Karena belum ada kakak kelasnya atau kakak tingkatannya. Dan problemnya lagi ya, dulu kan Mahat Ali itu kan agak malam ngajinya, sekitar jam 9 ya, setelah 9. Berarti setelah madrasah diniyah. Iya, setelah Oh, karena madrasah tadi diniyah. apa ustadznya sudah full itu saja. Iya. Oh, itu. Jadi kendalanya itu mungkin karena durasi atau waktunya pembelajaran itu agak malam. Kadang teman-teman itu sambil menunggu sambil tidur, Ustaz. Jadi itu mungkin di firqah atau mungkin di kamar. Kadang itu ya istirahat nanti biar bangun jam 21, jam 9 atau malam itu. Dan kebablasan, Ustaz. Jadi di WA ustadznya, di WA pengajarnya, ini ngajinya di mana gitu loh ya. Di mana kumpulnya? Ini kadang tidak terbalas itu loh ya. Nah, itu mungkin problem-problem yang ada kita alami waktu itu. Tapi secara umum tapi lancar Ustaz ya perkuliahannya saat itu ya. Untuk semester Alhamdulillah, pertama. yang saya alami, yang teman-teman dirasakan lancar, Ustaz. Ya lancar karena ya cuma itu saja orang-orangnya itu. Jadi Berarti berapa tadi jumlahnya, sekitar 6 apa 7 ya? 7. 7 ya. Oke. 7, yang satu sudah almarhumah Umi Masurah satu dulu ya. Iya, betul. Umi Masurah itu ya. Dulu lancar-lancar saja karena tidak banyak mahasantrinya, jadi yang diurusi hanya masih sedikit. Jadi itu Ya, mungkin tidak terlalu berat dalam berjalannya Mahat Ali. Tapi mungkin ya Ustaz. Bagi saya kalau saya kayak saya telisik sejarahnya itu mungkin itu berkah dari keseriusan menjadi mahasantri angkatan pertama, walaupun mungkin sambil ngantuk-ngantuk kadang-kadang ustadznya datang tapi mahasantrinya nggak datang. Tapi sekarang mahasantrinya malah jadi bendahara pengurus mahasantri Mahat Ali. Ini luar biasa berarti Ustaz ya. Ya itu adalah ya barokah ya, kembali ke barokah yang tidak bisa kita duga-duga gitu ya. Asalkan dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, penuh kesetiaan gitu ya. Dan tidak hanya menjadi bendahara Mahat Ali, jadi ada menjadi lurah pondok juga ada. Ada juga Ustaz ya? Ada juga. Iya. Ada menjadi wakil dari wakil kepala sekolah formal juga ada gitu ya. Itu lulusan Mahat Ali. Lulusan Mahat Ali. Subhanallah. Nggih. Ada yang menjadi PNS. Jadi di Al Kamal itu salah satu pengurusnya gitu ya, yang diterima menjadi PNS itu ada satu. Siapa itu Ustaz? Kalau sebutkan namanya kalau nggak salah inisialnya adalah Zaki Ahmad Fauzi. Oh, itu bukan inisial Ya, nama itu, lengkap Pak. Ustaz. Sebenarnya saya itu Ustaz. Oh iya. Ya, saya doakan panjenengan untuk tahun depan ketika ada formasi CPNS nanti juga katut. Iya, amin. Ya. Jadi ternyata berarti lulusan Mahat Ali ini juga tidak hanya berkecimpung di pesantren saja Ustaz ya, tapi juga banyak yang berkecimpung di dunia luar dan berkarir gitu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz Masyar kira-kira untuk lulusan Mahat Ali-nya Ustaz? Iya.
Jadi untuk lulusan Mahat Ali, sebagaimana yang tadi sebagian dipaparkan oleh alumni Mahat Ali yang sudah masuk ke berbagai lembaga pendidikan, ada yang PNS, ada yang mungkin jadi dosen di UNU atau di Unisba atau di mana itu. Saya dengar juga ada yang kerja kantoran, Ustaz. Iya. Iya, di perkantoran. Iya. Kalau saya malah selamanya di kantor. Nggih, kantor Madrasah Diniyah, Ustaz. Nggih. Jadi apa yang disampaikan ini alumni tadi, bahwa perkuliahannya di malam, di atas jam 9 malam, dalam kondisi ngantuk, terkadang ketika diajar bahkan sering terlelap, dan ketika setelah pulang kuliah istirahat menanti perkuliahan malam sampai tidak mampu bangun, kemudian dibangunkan ustadznya. Artinya mungkin ya terjadi kadang itu kosong, kadang tidak masuk. Dan ternyata kan ya itu salah satu ketangguhannya mahasantri Mahat Ali itu di situ. Jadi sekalipun sering dikomunikasi atau dikonfirmasi oleh ustadz yang ngajar, artinya ketika di perkuliahan itu terkadang ngantuk, tapi ternyata kan mahasantri Mahat Ali itu tahan uji. Iya. Jadi ketika kuliah ngantuk, tapi ketika ujian semuanya tidak ada yang ngantuk dan semuanya masuk. Jadi itulah ketangguhannya Keistimewaan santri. Tapi sebenarnya ada pertanyaan, Ustaz. Kok bisa jam segitu ngantuk? Itu memang kegiatan sehari-hari Mahat Ali, Mahasantri Al-Kamal itu apa saja, Ustaz? Ya tentu dalam kondisi yang jam 9 ke atas itu mahasantri itu bisa dikatakan sudah tinggal sisa-sisa energi yang dimiliki. Karena mulai dari setelah subuh mahasantri itu sudah biasanya setelah subuh diperbantukan di idofiyah atau kursus bahasa. Kemudian selesai jam 6 sudah segera mengejar waktu perkuliahan. Kadang pulangnya itu menjelang maghrib, bahkan ada yang pulangnya itu setelah maghrib nyampe pondok, sehingga nyaris waktunya itu sudah terkuras di di kegiatan sebelum masuk di perkuliahan Mahat Ali. Disitulah yang menjadikan mahasantri itu cukup lelah ketika mengikuti perkuliahan Mahat Ali. Tapi mereka bisa tetap tertib, Ustaz, ya di madrasah diniyahnya ya? Alhamdulillah saat itu masih sangat kondusif dan tertib. Mungkin itu karena rasa cintanya, seperti tadi dibilang Ustaz Barin, rasa cintanya terhadap Mahat Ali gitu, Ustaz. Karena gini, ada kata-kata begini, dengan doa harapan itu akan tetap menyala, dengan usaha semua kemungkinan baik itu ada, dengan cinta semua luka dan kecewa itu pasti akan ketemu obatnya. Jadi dengan cinta terhadap Mahat Ali, secapek apapun, seluka apapun, tetap masuk dan tetap tertib di madrasahnya. Luar biasa ini Mahat Ali, Ustaz, ya. Dan cintanya ditemukan di situ pula. Iya, ada itu teman saya, Ustaz, alhamdulillah menemukan cintanya di Mahat Ali. Luar biasa. Berarti selain lembaga pendidikan juga lembaga cari jodoh ini. Barokah lagi karena barokah. Itu misi yang kesekian kali. Jangan jadi misi yang utama, Ustaz, ya. Misi utama harus tetap pendidikan. Nggih. Kemudian Ustaz, ini kan berarti kalau sejak 2012 sampai hari ini kan berarti sudah sekian banyak angkatan, Ustaz. Iya. Ini Mahat Ali-nya datang dari daerah mana saja, atau hanya dari lingkup alumni Pondok Pesantren Al-Kamal saja, atau bagaimana, Ustaz? Iya, santri yang dominan ya alumni yang dari tingkatan sebelumnya. Adapun yang dari luar alumni dari tingkatan sebelumnya atau di bawahnya ini ya ada diantaranya itu dari desa tetangga, beberapa mahasantri, diantaranya ada yang dari Karanggayam, ada yang dari Pikatan. Berarti duduk dari rumah, Ustaz, ya? Iya. Oh, boleh berarti, Ustaz, ya? Iya, diperbolehkan karena bisa ditempuh jarak waktu yang tidak jauh dan mereka juga memiliki kegiatan
membantu orang tua. Oke. Kalau yang paling jauh mungkin asalnya Mat Ali dari mana, Ustaz? Yang Sementara paling ini. jauh untuk sementara Papua. ini dari Papua. Dari Papua ada, Ustaz, Iya, ya? dari Papua yang namanya Ramadan. Oh, nggih, luar biasa. Berarti kelasnya ini Mat Ali sudah nasional, Nasional, Ustaz, ya, ya? nasional. Dari daerah sekitar ada, dari lingkungan Kardinal Kediri ada, bahkan sampai dari Papua. Luar biasa. Nggih. Kemudian kalau ini, Ustaz, apa namanya? Ada nggak? Kalau misalnya di sekolah itu kan kita ada OSIS. Kalau mungkin di pondok kita ada pengurus firqah. Ini Ustadz Bahrudin, ini kalau di Mahat Ali ini ada nggak Nah, wadah untuk menghimpun mahasiswa itu? Ya, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini tadi. Terima kasih Ustaz. Jadi di Matali itu ada BEM, Ustaz. Badan Apa itu, Ustaz? Kepanjangannya? Badan Eksekutif Santri. Mahasantri. Mahasantri. Oh, Oke. Badan Eksekutif Mahasantri. Ya, jadi Oke. kan Mahasantri ini kan ya miniatur dari perkuliahan atau kegiatan yang ada di kampus. Jadi Iya. miniatur. Jadi kalau di kampus ada BEM, ya di Mahat Ali pun juga ada BEM-nya sendiri. Nah, fokusnya adalah mengatur, memberikan kegiatan, satu terkait dengan kajian, Ya. kedua terkait dengan sosial, ketiga terkait dengan keagamaan. Iya. Jadi kajian ini ya biasanya rutinatnya dilaksanakan tiap bulan sekali ada kegiatan kajian. Apakah itu menghadirkan dari asatid yang ada di Mahat Ali sendiri, ataukah bisa nanti mengundang dari pihak-pihak dari luar, tokoh-tokoh dari masyarakat. Yang pernah kita bisa hadirkan dulu sampai pada rektor yang Tulungagung dulu, Win 1. Win 1 Ustaz. Dulu bisa hadir, bisa rawuh Bapak Maftuhin ya? Bapak Luar Maftuhin. biasa. Ya, alhamdulillah itu dulu masih yang spesial, paling spesial itulah menurut ya. Jadi yang lain-lainnya kemarin juga ada barusan dalam momen pembukaan perguruan Mahat Ali tahun ajaran 2022-2023 ya. kita mengundang dari dosen Dr. Arif Oh, dari UNU ya terkait dengan ngaji wakaf. Kemarin juga kita hadirkan itu dalam kajian. Dan tidak hanya itu, kita juga memberikan forum buat alumni. Misal alumni punya peran di sosial atau mungkin dalam bidang ekonomi, dalam wirausaha, ya kita juga hadirkan. Kemarin kita rencanakan ingin menghadirkan owner dari Mama Mia Gorden ya, ini Mama Gorden yang beliau Mama Mia Gorden Tulungagung. Iya, Mama Gorden Tulungagung itu yang akan iya, menguasai Kabupaten Kediri itu. Amin, ya. amin. Yang beliau bernama Mas Amin Fuadi. Ya nanti kalau membaca ini harus siap nanti waktu-waktu dapat undangan dari teman-teman BEM ya untuk mengisi bagaimana dunia usaha, dunia perekonomian itu biar teman-teman juga dalam ngajinya juga dapat, entrepreneurnya juga dapat. Berarti nanti jadi santripreneur gitu. Ya, santripreneur ya. Biasa, gitu. Kalau sejarahnya BEM sendiri gimana, Ustaz? Panjenengan sebagai angkatan pertama ini kan mesti mengetahui nih Ya, sejarahnya. memang kita kan juga tidak hanya penikmat sejarah, tapi kita adalah Pelaku. pelaku dalam sejarah sendiri. BEM terbentuk tahun 2013, yaitu waktu Mam Ustadz Misbah ini hadir. Karena dulu kan kalau angkatan saya kan mau buat BEM ya juga cuma angkatan saya saja, Iya. nggak layak gitu loh ya. Kalau saya mendeklarasikan diri saya nggak layak. Iya, iya. Harusnya ada forum demokrasi, forum pilihan. Angkatannya Ustadz Misbah, Ustadz Umam ada, kata Frizal juga ada. Nah, akhirnya kita buat forum. Ini sudah kita tidak kalau kita mengharapkan dari pengelola atau pengurus Mahat Ali sendiri untuk membuat kegiatan-kegiatan, ya, nampaknya kurang efektif. Akhirnya kita berinisiatif membuat BEM itu sendiri yang kemarin alhamdulillah atau mungkin yang pertama Presiden BEM Mahat Ali tahun 2013-2014 beliau Ustadz Zaki Ahmad Fauzi Yang sekarang jadi PNS. Berkahnya itu berkahnya itu loh ya. Ini berkat-berkat ya Mahat Ali juga itu harus sering-sering ke Mahat Ali gitu. Iya, betul. Ya, terus angkatan kedua beliau yang menjadi presiden BEM Mahat Ali Ustadz Karis Mahmud. Karis Mahmud angkatannya panjenengan Ustadz ya itu ya. Karis Mahmud terus ganti
Ustadz Agi, ya Ustadz Ahmad Agi, Arsyad Al-Ghifari. ya, yang sekarang sudah mudik, sudah kembali ya di Ke Tangerang, ya. Betul. Allah. Ya, dengar mau menjadi ketua kepala yayasan, dengar ini loh. Alhamdulillah, amin. Dengar dari ketua yayasan ini loh. Berarti mohon maaf saya potong. Kalau saya Ya. tulis ini ketua BEM semuanya dapat peran di masyarakatnya. Iya, benar Saya sekali. contohkan Ustadz Zaki jadi PNS. Ya. Kemudian ada Ustadz Haris Mahmud sekarang juga berkarir di Madrasah Aliyah Negeri Kuningan. Iya. Kemudian ada Ustadz Aki yang sekarang juga berkarir di yayasan yang Di yayasan. luar Dengar biasa, nggih. mau jadi ketua yayasan kedengerin. Oh, Nah, ini ngeten, nggih. mungkin karena beliau juga sering sowan mungkin ya, Iya. walaupun 1 tahun sekali tetap Ya, tetap sambung dengan kita. Terus setelah lagi Ustadz Rizko Rizko Prasetyo dan Oh, iya. nah itu kemarin sekarang dijabat oleh Azhari. Ustadz Betul ya? Azhari. Oh, ya. betul itu ya. Oh, Di iya. dalam sejarah yaitu presiden-presiden BEM yang ada di Mahat Ali Oh. ini gitu loh ya. Kalau saya lihat nih sebenarnya kayaknya sudah cukup matang saja pengelolaan Mahat Ali karena majelis taklimnya sudah ada, kemudian komunitas mahasiswanya juga ada. Tapi yang jadi pertanyaan kalau kurikulum Mahat Ali itu hari ini seperti apa Ustaz Masyar? Mungkin takhususnya apa, kemudian mungkin mata pelajarannya, pengajarnya. Monggo Iya. Ustaz. Jadi untuk kurikulum Mahat Ali itu memang dari awal pendiriannya itu dikhususkan dalam bidang fikih usul fikih. Jadi oleh beliau Yai Asmawi untuk perkuliahannya konsentrasi bidang studi fikih usul fikih. Sekalipun toh ya tidak seluruhnya itu materinya fikih dan usul fikih akan tapi konsentrasinya di bidang itu dengan harapan nanti kader-kader santri itu ketika terjun di masyarakat sudah menjadi profesionalis yang membidangi Fikih. fikih. Kalau tadi yang disampaikan mantan BEM Ya. Mahat Ali ada diantaranya yang jadi ketua yayasan di Tangerang sana. Ya. Bahkan yang saya dengar itu tidak hanya menjadi ketua yayasan, tapi yang saya dengar sekarang diminta untuk mengkaji tafsir. Iya, betul Ustaz, di masyarakatnya Ustaz. Iya, itu Jadi diminta bisa oleh berperan. masyarakatnya yang saya dengar. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi di antara alumni Mahat Ali ternyata kan ketika sudah berada di masyarakat bukannya tidak memiliki kemampuan akan tapi juga memang mutu yang kita miliki itu siap memimpin dan rela dipimpin itu memang betul-betul dijiwai oleh mahasantri. Ya. Baik, berarti ya dengan walaupun mungkin ini sudah berarti 12 tahun saja. Iya, 12 tahun berjalan tuh tentu pasti sudah makan asam garamnya mengelola Mahat Ali. Ini kira-kira saat ini mungkin dari sisi pengelolaan baik Ustadz Bahrudin maupun Ustadz Masyar ini rencana ke depan ini atau mungkin target Mahat Ali ke depannya itu apa Ustadz? Pengembangan dan lain sebagainya. Mungkin dari Ustadz Masyar dulu. Iya. Nanti Jadi, dilanjut Ustadz Bahrudin. Yang pertama target pengembangannya dari infrastrukturnya yang jelas menyediakan tempat pondokan mahasantrinya yang asrama tempat pondokan atau asramanya yang sudah terrealisir untuk asrama putra, sedangkan untuk asrama putrinya itu masih sedang akan direncanakan. Jadi dari segi infrastruktur memang sudah mulai dirintis untuk mengarah ke sana. Jadi mulai awal kami itu termasuk mengelola drainase dan sanitasinya itu sudah kami rancang dengan konstruksi bangunan yang nantinya siap ditumpuk di atasnya fasilitas sanitasi itu. Andai kok ternyata melebar tidak bisa, kita mampunya hanya menjulang ke langit
mungkin bisa ditumpuk, disusun menjadi 4 atau 5 susun. Oh gitu. Itu sudah saya rancang bagian bawahnya sehingga Iya. tentunya saat itu cukup menelan. Iya. Iya, jadi nyemplung kabeh. Kemudian untuk ke depan, yang jelas harapannya dari outputnya Mas Santri yang setelah tamat dari Matali yang telah siap diterjunkan di daerahnya masing-masing. Artinya seperti beliau Pak Yasmawi yang menyampaikan bahwa Mas Santri itu adalah kader-kader kiai atau kader-kader ulama di daerahnya masing-masing. Saya kira paling prinsip ya di situ itu. Jadi mengkader Mahasantri ketika terjun di masyarakatnya sudah siap untuk mengabdikan diri di masyarakat dengan belajar mengabdikan diri di Matali dan di pesantren. Iya. Nggih, sebelum kita lanjut, monggo saat ini kopinya ini kopi, bukan hanya properti, nggih, ini bisa asli ini mati, nggih. Alhamdulillah hari ini Afidi ada perkembangan, ada kopi. Barangkali besok ini gelasnya bukan pakai gelas plastik ya. Pakai gelas yang bagus gitu. Baik, kalau dari sisi panjenengan Ustadz Bahrudin, karena saya tahu Ustadz Bahrudin ini selain mengelola Matali juga sepertinya menggerakkan tim Matali untuk belajar entrepreneur di bidang AUFA ini Ustaz, air ultrafilter Al-Kamal. Barangkali pengembangan panjenengan yang Anda siapkan untuk program Matali ke depan, mungkin dari sisi entrepreneur santri mungkin atau dari sisi yang lain, monggo Ustaz. Ya, dari segi pengembangan ya di Mahat Ali ya karena kembali itu tidak cukup hanya dengan ngaji, harus ada skill yang dimiliki, bagaimana ubed bahasanya ya, bagaimana ubed. Nah di Mahat Ali itu sendiri ada UKM ya, yang unit kegiatan Mahasantri. Ya. Salah satunya itu yang kita miliki AUFA ya, AUFA air minum yang itu dikelola oleh Mahat Ali, oleh teman-teman Mahat Ali ya. Itu ya nanti kita belajari bagaimana cara produksi, bagaimana kita memanajemen keuangan, bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita pencatatan dan laba dan lain-lain itu kita ajarkan. Dan itu juga saya juga mendorong membukakan pintu karpet merah bagi teman-teman Mahat Ali. Itu kalau mereka punya skill, punya keahlian dalam bidang mungkin ekstra atau bakat minat, misal ada di pramuka, ada di pencak silat, ada di futsal, olahraga atau sholawat. Nah kita juga memasukkan ke lembaga-lembaga yang itu di bawah naungan pesantren, ada LPPS, dan itu alhamdulillah juga diisi oleh teman-teman Mahat Ali. Mungkin di sekolah formal, misal di SMP Al-Kamal, itu hampir 50% yang ngisi bakat minat di SMP Al-Kamal itu adalah teman-teman dari Mahasantri. Luar biasa. Nah, itu karena saya juga punya tanggung jawab ya terhadap moral, bagaimana menyiapkan teman-teman itu juga bermanfaat bagi lingkungan, bagi pesantren, bukan karpet merah buat teman-teman, biar ilmunya antara ilmu agama dan ilmu umumnya itu bisa teraplikasikan. Oh, gitu. Luar Jadi biasa. kader Al-Kamal harus kembali ke Al-Kamal. Saya paling tersentuh manakala ada kader Al-Kamal lulusan Mahat Ali itu dinikmati oleh lembaga yang lain. Benar, makanya saya membentengi teman-teman itu kalau di pesantren butuh atau di lainnya itu membutuhkan Mahat Ali harus dimasukkan. Kita yang mendidik, masa orang lain yang menikmati gitu saja. Ya, kadang semacam itu yang saya rasakan itu. Eman Ustaz. Betul. Berarti rencana pengembangannya ada rencana pengembangan fisik, bangunan, asrama itu ya. Ya, kita doakan semoga segera terrealisir saja. Dan ini mohon dukungan dari pemirsa semuanya, mungkin barangkali bisa membantu berkaitan dengan hal ini, monggo silahkan, kita membuka pintu seluas-luasnya. Dan juga Mat Ali ada pengembangan secara skill Ustaz ya, baik nanti dimasukkan di sekolah formal, di ekstranya, atau mungkin kadang-kadang juga dibutuhkan di tenaga markas, kadang-kadang juga dibutuhkan di tenaga pengelolaan air minum, luar biasa. Jadi
di Mahat Ali bukan hanya ngaji Ustaz ya. Ngajinya dapat, keorganisasiannya juga dapat, ada di BEM Mahat Ali. Mengasah skillnya, kemampuan yang lain juga dapat gitu saja, luar biasa. Maka para pemirsa YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal semuanya, ini kesempatan yang bagus bagi panjenengan semua untuk mengetahui seluk-beluk dari Mahat Ali. Nah, dari materi ini barangkali panjenengan semuanya tertarik dengan Mahat Ali, monggo kita persilahkan. Semua informasi ada di kanal YouTube, ada di website Pondok Pesantren dan media sosial pesantren lainnya. Di antaranya ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada YouTube, ada Instagram yang paling rame. Kalau TikTok belum saja. Okay. Jadi monggo semua informasi terkait dengan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, seluruh unitnya termasuk juga Mahat Ali, semuanya ada di sana. Dan saya harap semoga podcast pada siang hari ini bermanfaat Ustaz. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas semua ilmu yang diberikan. Terima kasih atas semua informasi yang sudah diberikan. Semoga ini bisa menambah pengetahuan masyarakat, terutama pemirsa YouTube sekalian, dalam mengetahui seluk-beluk tentang Mahat Ali. Terima kasih Ustaz. Dan demikian dari kami, saya selaku pembawa acara atau moderator pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dari saya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.